Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, adik saya ini yang sudah selalu menjadi salah seorang panelis saya. Ini Saudara Fadlizon. Selamat datang, Fadli. Terima kasih, Mas Sugeng. Fadlizon adalah Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, begitu ya, Fadli ya? Demokrasi versus oligarki politik. Agak serem. Saya kasih titik 2, sebuah krisis baru. Ini amatan kaum cendekiawan sekarang ini, kurang lebih. Saya ingin men-trigger itu. Oligarki itu kurang lebih adalah a government by a small group of people. Oligarki, kurang lebih begitu. Sedang demokrasi seyogianya adalah bentuk daripada pemerintahan di mana rakyat memerintah dirinya sendiri atau memilih representatif untuk memerintah mereka. Anda merasa sekarang ini it has become oligark sekarang ini, partai politik kita, elit kita, karena begini, calon independen yang dikasih Aceh. Ini undang-undang pemilu yang sekarang sedang akan digodok, kurang lebih nanti yang disebut oleh Pak Teo itu untuk tanda petik ya. Tentu kepentingan Golkar ada, PKS ada ini. Malahan Partai Kurem mau dinaikkan threshold-nya. Ini kan supaya jangan ada yang lain. Apakah itu tidak merupakan bentuk-bentuk oligarki in the making? Ya, saya kira betul sekali ya. Itu satu contoh yang tak terbantahkan bahwa sekarang itu kita tengah disandra oleh oligarki yang semacam itu, terutama oleh partai-partai politik. Semua proses rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik tanpa memang memberi ruang untuk calon-calon yang berada di luar partai politik. Memang ini juga satu pilihan ya, untuk adanya calon independen atau tidak. Tetapi ini juga satu representasi, kalau kita lihat dari kualitas kepemimpinan yang ada sekarang, menunjukkan bahwa demokrasi liberal yang ada di Indonesia sekarang ini ternyata tidak menghasilkan para pemimpin yang cukup capable, paling tidak yang ditunjukkan oleh pemerintah sekarang ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa demokrasi liberal yang ada sekarang ini telah menjebak kita semua, sehingga tidak ada ruang bagi kreativitas, idealisme. Kalau kita lihat pilkada-pilkada, akhirnya nanti yang menguasai itu adalah orang-orang yang mempunyai kapital, atau mereka yang harus berkolusi dengan kaum pemodal sehingga mereka bisa maju. Urusannya akhirnya semuanya memang uang. Ya, dan artinya partai-partai politik mengutip uang bagi calon-calon yang ingin maju, mulai dari presiden sampai ke tingkat bupati, wali kota, dan lain-lain. Sehingga resources yang begitu banyak bisa harusnya masuk kepada masyarakat, kepada rakyat, dihabiskan di tengah jalan untuk satu proses politik yang menurut saya belum tentu memang berguna bagi kepentingan masyarakat, gitu. Itu saya yang sejak berkali-kali termasuk di dalam forum ini mengatakan bahwa demokrasi itu belum tentu melahirkan kesejahteraan dan tidak ada contohnya, ya, karena memang demokrasi liberal yang semacam ini sangat mahal, dan banyak juga studi yang mengatakan, termasuk dari Harvard, yang mengatakan bahwa demokrasi itu baru bisa berjalan di atas $2.000 misalnya. Jadi apa yang sekarang ada menurut saya menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia bisa dikatakan dalam kata yang lain itu sudah gagal, karena dalam proses rekrutmen elit kita melihat tidak lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, dan akhirnya kepentingan-kepentingan masyarakat dibypass oleh oligarki dari sekelompok elit itu, bukan untuk kepentingan bangsa. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini tidak ada sebetulnya yang memikirkan kepentingan rakyat. Hampir tidak ada. Semuanya memikirkan untuk kepentingan politik kekuasaan jangka pendek, apalagi memikirkan generasi yang akan datang. Ini yang kita rasakan, dan saya kira di tengah masyarakat itu pun dirasakan. Oleh karena itu mungkin Pak Muslim dan kawan-kawan ini kemarin ini melakukan azan. Nah, sebetulnya realitasnya sudah ada, gitu. Jadi saya kira waktu-waktu ke depan ini masyarakat yang sudah lebih dari 2 tahun bersabar dengan situasi ini, saya kira akan lebih kritis. Ya, karena you cannot lie to the stomach, ya.
What do you think, Fadli? Kita ini kan, saya bilang tadi, seorang presiden, seorang Theo Sambuaga, anggota DPR, pekerjaannya bukan nyupoir mobil, bukan nanam itu padi, bukan tukang, tapi pekerjaannya adalah membuat kebijakan-kebijakan publik. Itu tugas utamanya. Nah, Anda, saya, Pak Mas Wadi, LIPI, atau itu semua adalah mengkritisi kalau ada kebijakan publik yang keliru. Buktinya PP 37, iya kan, itu kebijakan publik yang, wah, tiba-tiba bancaan ini. Bancaan itu kalau bahasa Jawa rayahan. Apa Pak Mas, bancaan itu jadi rayahan, lagi seneng, waduh ada rapel nih. Nah, itu kan harus kita kritisi. Kemudian buktinya ada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Itu kalau nggak ada kaum intelektual, nggak ada yang mensinyalir itu. Itulah, saya harus ngomong, Pak Presiden, itulah pekerjaan kritikus-kritikus, Pak Fadli. Ya, saya kira saya sependapat ya dengan Pak Sugeng maupun Pak Muslim bahwa yang terjadi kemarin itu overreaction dan panik, malah bisa dikatakan lebih jauh ini sangat amatiran gitu dalam menghadapi satu peaceful demonstration yang sangat biasa-biasa saja menurut saya. Dan menurut saya ke depan ini pasti akan lebih banyak dan pasti akan lebih brutal gitu. Lihat aja nanti itu. Itu karena masalah itu masalah yang tidak bisa disembunyikan, masalah perut, masalah tadi yang disebutkan kemiskinan, pengangguran, itu tidak bisa disulap oleh kata-kata. Jadi selama ini kalau kita melihat klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintah pun ini seperti tidak connect dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi ada satu gap yang sangat besar. Pemerintah menyatakan klaim keberhasilan terlalu banyak, tapi masyarakat hampir di semua unsur, di semua lini, mulai dari petani, buruh, guru dan lain-lain, tidak ada yang betul-betul punya kepuasan terhadap kinerja dari pemerintahan yang sekarang ini. Kita tidak melihat ada yang betul-betul puas ya. Kalau itu direfleksikan oleh survei dan media, itu lebih banyak karena memang ada media campaign, karena politik pencitraan yang memang mudah dibentuk dan biasa itu dibentuk gitu oleh setiap pemerintahan. Nah, saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memang betul juga banyak kebijakan-kebijakan itu bukan kebijakan-kebijakan populis. Yang terakhir ini kalau kita lihat misalnya kebijakan pemberian subsidi kredit terhadap katanya untuk pembangunan biofuel. Itu lebih dari belasan triliun. Yang mendapat adalah perusahaan-perusahaan lama yang bermasalah. Ini menurut saya satu skandal. Ya. Satu skandal yang mungkin juga dulu terjadi di masa-masa Orde Baru, yang sekarang ini terulang. Ini yang harus menurut saya dikaji. Sepintas saya membaca demikian, loh kok yang mendapat ini tidak ada tuh yang disebut oleh Pak Theo namanya transparency, accountability. Ini salah satu contoh saja gitu. Pemberian kredit yang seperti itu begitu cukup besar ya, tapi kita tidak melihat dari mana tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada penandatanganan misalnya seperti itu. Padahal kan harusnya itu harus melibatkan satu debat, diskusi siapa yang benar-benar, tapi ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang dulu bermasalah, termasuk yang konon kabarnya itu membawa duit lari ke luar negeri. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwa after all gitu, yang dilakukan itu ya hampir sama saja dengan rezim-rezim kekuasaan yang lain. Nah, kalau tidak ada suara-suara, dan ini kan berarti yang namanya demonstrasi itu adalah sebetulnya kanalisasi. Karena memang ada suara masyarakat yang tersumbat, karena partai-partai yang beroposisi misalnya hanya sedikit, kecuali partainya Pak Theo kemudian mengambil sikap beroposisi karena menghadapi dilema ini dalam bulan-bulan ke depan, nah itu akan lain lagi. Kalau partai Pak Theo menyatakan beroposisi, mungkin baru bisa terjadi yang namanya check and balance. Tapi kalau partai Pak Theo ini, Golkar ini tetap menjadi partai pemerintah dan suaranya dibungkam oleh pemerintah, saya kira sulit terjadi proses check and balance dan menyalurkan aspirasi rakyat, karena semuanya sudah diatur di sana gitu.